Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bertemu lagi di pelajaran agama Islam. Kita membahas tentang apa hari ini? Oh, itu yang minggu lalu ya? Iya. Nanti kita akan kembali ke materi berikutnya, yaitu tentang hormat kepada orang tua dan guru. Baik, anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Orang yang bisa Tiga anak. Iya. Satu izin, satu sakit. Dan satu ada Tapi betul Pak. kita doakan yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, dan yang belum hadir ya tanpa keterangan mudah-mudahan besok bisa hadir lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, siapakah yang tadi pagi ya kalian sholat subuh? Ya, dibanguni orang tuanya. Ada yang masih dibanguni orang tuanya untuk sholat subuh? Masih. Iya, kenapa kesiangan? Kesiangan? Tidak. Oke, ya. Baik anak-anakku, ternyata kita tidak lepas dari orang tua. Ya. Apapun kegiatannya, pasti orang tua selalu terlibat ya, selalu terlibat ya dalam kehidupan kita. Karena orang tua lah yang apa nak? Melahirkan. Iya, yang selalu ada untuk kita ya. Kita support. Kasih makan. Kasih duduk ya, kasih duduk. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang apa nak? Patuh, hormat kepada orang tua dan guru. Kepada orang tua dan guru ya. Baik. Ibu akan akan tayangkan kisah perjuangan seorang anak. Silakan nanti kalian kamu ngapain sih belajar naik motor? Kalau mau kampus naik motor aja lah Bu, kalau naik angkot capek Bu. Itu gimana? Motor juga kan penting buat ibu. Nanti bisa nyari Bu warung, bagian aku. Tidak, coba deh, kamu bisa nggak sih naik motor? Ininya masukin, hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya.
menepati janji. Saya dong Bu. Ayo, silakan. Saya dong Bu. Ya. Menepati janji. Kenapa nak? Menepati janji Bu. Siapa yang menepati janji? Anak tuh di video tadi. Seorang video Oh, tadi. tadi anak tersebut menepati janji. Iya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Silakan. Tidak patah semangat. Artinya selalu apa? Selalu berjuang untuk membahagiakan orang tua, ibunya. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Iya. Ada yang mau menceritakan kembali video apa yang kalian saksikan tadi? Tentang apa? Menepati janji. Tentang apa? Hormat Perjuangan membahagiakan kedua orang tua. orang tua. Iya. Perjuangan anak membahagiakan orang tua. Bagus ya. Apa tadi masalahnya? Motor hilang. Motornya hilang. Iya. Ya. Iya. Kenapa motornya hilang? Ambil. Karena tidak apa? Tidak. Patuh pada ibunya. Iya. Memenati ibu. Iya. Tidak izin sama ibunya. Iya. Iya. Terus apa lagi? Nah ini bagaimana? Motornya hilang. Akhirnya motornya curi. Ya. Namun anak tersebut Sudah patah semangat. Menyesal. bertanggung jawab dengan apa? Kerja. 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 Dengan apa? Ayo siapa yang dengan apa? Dengan mencari kerja, berusaha, dan akhirnya dapat tidak? Ya, baik. Dan baik, rajin, atau sopan. Menurut istilah perbuatannya menandakan rasa menghargai orang lain. Sedangkan patuh, apa itu patuh? Menurut bahasa, menurut hak berdisiplin, ya. Sedangkan menurut istilah ya, bagaimana memaknai perilaku berbakti kepada orang tua dan guru? Nah ini ya, dari ajaran Islam. Ya, baik anak-anakku, untuk selanjutnya adalah dalil tentang hormat patuh pada orang tua dan guru. Ya, silakan kalian lihat, ini ada di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bisa membacanya, Mas? Bisa. Insyaallah ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring dan bacaan yang benar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bisa ya? Artinya, dan Tuhan telah memerintahkan
menyembah selain Dia. dan senantiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pembunuhmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua-duanya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucaplah pada keduanya perkataan yang baik. Jadi apa yang ada di dalam surat Al-Isra itulah yang harusnya kita hindari, ya. Apa kandungannya yang pertama? Yang pertama, Jangan menyembah selain Allah. jangan menyembah selain Allah. Betul. Yang kedua, Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. berbuat baik Pada ibu bapak. ibu bapak. Kemudian apa lagi? Kalau kau mengatakan kepada keduanya perkataan Jangan berkata, jangan membentak keduanya, dan yang terakhir, ucaplah kepada kedua perkataan yang baik, perkataannya, baik dan bagus. ya. Pernah tidak kita melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada kedua orang tua? Nah, Bolehkah itu? tidak. Tidak. Ya. Jadi inilah Allah memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak untuk selalu patuh taat kepada orang. Ya, baik di dalam surat Luqman ada lagi. Ya. Bisa kelihatan? Kelihatan? Ya. Mari kita baca bersama. Ada yang kurang ya? Masih. Ada yang kurang? Ya, ada yang kurang. Ya, ada yang kurang kata satu ya, nggak apa-apa. Baik, nanti dilengkapi ya. Maaf ini juga ya. Ilaiyal masir. Baik, artinya Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, kaya kepada aku kembalimu. iya. Jadi apa pesannya dalam surat Luqman ini? Yang pertama, perintah untuk berbuat baik kepada Kedua orang tua. dan bapak atau orang tua. Yang kedua, bagaimana? Ibu telah mengandung Maksudnya dan kepada siapa nak? Kepada ibu ibu. Kenapa ibu? telah mengandung kita 9 bulan. Lemah nggak orang ini? Lemah banget. Kasihan. Bawa selama 9 bulan. Iya. Ya. Kemudian habis mengandung, habis mengandung, melahirkan, habis melahirkan, menyusui dulu. Wah, coba kalian bayangkan, bisa makan dari mana kalau tidak dari Kasih ibu. ya? Kecuali sudah pandai ya Pak? Sudah pandai Pandai minum makan. susu. Iya. Ya, ya, tapi air susu itu adalah menyehatkan. Kemudian kedua itu apa? Merawatnya ya. Menyapinnya selama 2 tahun ya.
Perintahnya adalah supaya Bersyukur. 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 Bersyukur kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Ya. Baik. Ini ada hadis juga. Dari Abi Hurairah berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perintahmu kepadaku?" Nabi bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu." Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Apakah perintahmu kepadaku?" Nabi Muhammad SAW bersabda kembali, "Berbaktilah kepada ibu." Kemudian orang itu bertanya lagi sampai ke 4 kali. "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasul pun bersabda, "Berbaktilah kepada ayahmu." Ya, jadi pesan Nabi sampai berapa kali? 3 kali. Bukan siapa yang paling, ya, orang yang paling dibaktikan, ya, untuk berbuat bakti antara ayah dan ibu. Ibu. Adalah ibu. Baru kemudian Ayah. yang keempat adalah ayah. Jadi saking ibu yang sudah mengandung, sudah melahirkan, sudah menyusui, ya. Nah, itulah perjuangan seorang ibu. Maka bakti kita lebih kepada seorang ibu, ya. Baru kemudian ayah. Kenapa ayah juga? Apa posisinya ayah? Karena ayah yang memberikan nafkah. Betul sekali. Mantap, Ya. benar ya. Baik, inilah contoh perilaku berbakti dan taat kepada orang tua. Wah. Apa contohnya? Selalu taat kepada Tua. ya, selama tidak untuk maksiat, maka harus ditaati, ya, harus dituruti. Apapun perkataan orang tua mau bilang A, kita harus nurut A. Orang tua bilang B, kita juga harus B, ya. Kecuali untuk yang maksiat berarti bagaimana? Kita boleh menolak. Ya, contohnya kalian diajak untuk beragama atau memeluk agama Muslim, ya. Oke, berarti gimana? Kita boleh apa? Boleh menolak. Ya, karena sesuai dengan keyakinan Masing-masing. Kemudian yang kedua adalah apa contohnya? Apa contohnya? Selalu datang segera jika mereka Memanggil, ya. Fajri, kalau dipanggil langsung mendekat atau menjauh? jauh. Ya, jauh. Mendekat, ya. Jadi itulah yang seharusnya. Ketika dipanggil langsung datang, langsung menghadap. Ya. Kemudian yang ketiga, apa nak? Selalu membantu ibu dalam pekerjaan rumah. Siapa yang suka membantu? Ada yang di rumah diam-diam saja. Ajuma. Orang tuanya kerja, tapi apa? Tapi anaknya lagi ucang-ucang hati. Ada yang seperti itu? Monyet. Ya, kasihan orang tuanya. Ya, orang tuanya sudah apa? Dari kecil merawat. Ya. Ya. Dari kecil membesarkan. Sudah besar, sudah bisa bekerja sendiri. Ibunya pun masih disuruh-suruh. Itu berarti bagaimana? Dosa? Hah? Dosa? Iya. Dosa. Iya, dosa. Ya, jadi boleh tidak seperti itu, nak? Boleh tidak seperti itu? Ya. Zaman sekarang banyak teknologi menjadi apa? Menjadi membuat santai orang, ya, sehingga orang tuanya lebih dibelakangkan daripada HP-nya. Nah, bolehkah itu? Bolehkah itu? Ya. Oke, jadi harus didahului. Orang tua memanggil maka harus segera menghadap. Kenapa seperti itu? Karena itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang berikutnya ada apa, nak? Senantiasa berbuat Baik. dan bersikap hormat. Ya, kemudian mengikuti keinginan dan saran orang tua. Ada yang pernah mengingkari atau tidak percaya saran orang tua?
Nah, seperti video tadi. Ya, seperti video tadi. Kemudian yang berikutnya Pak, membantu orang tua sesuai kemampuan, ya, dan mendoakan orang tua, juga menjaga dan merawat orang tua. Nah, ini hadis tentang guru, ya, hadis tentang guru. Ini dari Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 ajal atau penderitaan. Apa yang pertama? Pembit rezekinya. Ya, yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Sangat mengerikan. Ya, mau seperti itu nak? Mau seperti itu? Alhamdulillah, semoga kita terhindar ya. Dan berikutnya adalah contoh perilaku berbuat atau berbakti kepada guru ya. Yang pertama adalah apa nak? Mendengarkan ketika guru sedang Menjelaskan. ya, mengumpulkan tugas tepat waktu, membantu meringankan bawaannya. Nah, nanti kalian bisa apa namanya, memberikan contoh yang lain, ya. Baik, Ibu ada satu video lagi. Ini adalah contoh perilaku menghormati guru. Jangan seperti ini. Saya Bu. Saya mau pendiam. Nah. Bukan seperti ini. Sudah? Bagaimana? Kalian sudah paham untuk materinya? Sudah. Silakan untuk itu Ibu sudah membentuk kalian dengan kelompok-kelompok. Silakan per kelompok kalian buat tugas. Ibu akan berikan lembaran tugasnya. Kemudian kalian nanti baca dulu sebelumnya, ya. Baca dulu, kemudian catat hal yang penting, dan kemudian kerjakan tugasnya, ya. Selama 10 menit hingga 15 menit nanti dipresentasikan, ya. Baik. Ya, baik, Ibu akan memberikan lembaran tugas. Ya, oke, terima kasih. Ya kan ya? Ya, baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan contoh dari berbakti hormat patuh kepada guru, nah, Ibu punya gambar. Kira-kira gambar pertama ini menggambarkan tentang apa? Gambar tentang apa ini? Gambar yang pertama yang ada tanda panah adalah Diskusi. gambar
doa. Apa? Itu sampai ngaji. Ya berarti tentang apa? Agama. Menghormati guru. Bagus. Kalau yang gambar kedua ini adalah contoh Membantu. membantu orang tua. Orpo. Apa? Banyak. Ini loh yang ada. Itu Hah? Yang ini nah, yang ada mananya. Nah, ini. Membantu. Anaknya ngapain? Menyiapkan minuman, menuangkan minuman untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang ini, yang tengah, membantu pekerjaan rumah. Betul. Kalau yang atas, nah ini apa? Lihat muka raut wajah anaknya. Hah? Sedang apa dia? Mendengarkan penjelasan dari orang tua atau guru nih? Guru. Dan yang terakhir apa ini? Yang terakhir ya ini yang menunjukkan hormat patuh taat kepada orang tua dengan salim ya. Kemudian ini nah ada menuai keberkahan dengan rasa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru ya. Apa itu keberkahannya? Pada orang tua adalah salah satu kunci masuk surga. Ya, mau masuk surga? Insya Allah ya. Dengan jalan apa? Ya, dengan keberkahan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Dan yang ketiga dapat melebur dosa besar. Ya, kalau guru berarti guru adalah pewaris ilmu, ya, dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Dan ilmu menjadi berkah, ya, ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tugasnya. Silakan berikanlah alasan mengapa orang tua dan guru perlu dan harus dihormati dan ditaati, dan adakah dampak dari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh perilaku, kiat-kiat berbakti, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, silakan dipresentasikan nanti ya, didiskusikan kemudian dipresentasikan. Sudah paham? Sudah paham? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Sebelum kalian diskusi, ada yang mau tanya? Silakan tanya. Ada yang mau tanya? Silakan tanya. Tidak? Baik. Ya. Paling awal yang menunjuk tangan berarti dialah yang berhak untuk presentasi duluan, ya. Baik. Oke, Ibu kasih pertanyaan. Contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tua yang ada di dalam surat Al-Quran. Siapa nama anak atau sebutkan nama anak yang terdapat di dalam surat dalam Al-Quran? Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Silakan. Iya, silakan. Ihsanan. Ihsanan. Bagas. Ihsan. Ihsanan. Ihsan. Betul tidak? Oke, kami masih. Kalian dulu ya. Kalian lain. Apa yang
berbakti. Ada surat Ismail? Pertanyaannya adalah surat. Nama surat. Nama anak yang terdapat di dalam surat Al-Quran yang berbakti kepada orang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang menghormati dan taat kepada orang tua dan guru. Baik. Yang pertama, alasan untuk kita berbakti kepada orang tua dan guru yaitu karena orang tua telah mendidik kita dan mengasuh kita selama beberapa bulan dan melahirkannya, lalu mendidik kita sampai kita dewasa. Dan untuk guru alasannya karena gurulah yang mendidik kita di sekolah dan merupakan orang tua kedua kita di sekolah. Dampak dari berperilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup kita dan diberkati, disayangi kedua orang tua, dan memiliki rezeki yang banyak. Contoh perilaku dan kiat-kiat berbakti menghormat dan taat kepada orang tua dan guru masing-masing. Kepada orang tua yaitu mendengarkan saat dinasehati, tidak banyak mengeluh dan merendahkan orang tua, dan berkata yang sopan setiap berbicara kepada orang tua. Dan contoh berbakti kepada guru yaitu salam setiap bertemu, menundukkan kepala, dan mendengarkan bila kita sedang dijelaskan. Itulah dan sampai di sini presentasinya dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang mengenai keberkahan mengenai hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hormat dan taat kepada orang tua. Pengertiannya, hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka, takzim, nikmat, dan senantiasa memuliakan mereka. Contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua. 1. Selalu mengucapkan salam ketika mereka ada atau mencium tangannya. 2. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus kepadanya. Dan 3. Patuh pada perintahnya. Hikmah dan manfaat hormat dan patuh pada orang tua. 1. Mendapat ridho orang tua sekaligus ridho Allah, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. 2. Mendapat jaminan surga. Dan 3. Surga terkabulkan hajat dan doa. Hormat kepada guru. Pengertiannya yaitu hormat kepada guru artinya menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan apa yang diperintah dan menundukkan kepala saat mendengar guru. Sikap hormat dan patuh kepada guru adalah 1. Mendengarkan dengan seksama setiap pelajaran atau ilmu yang diberikan oleh guru. 2. Tidak gaduh ketika jam pelajaran dimulai. Hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada guru yaitu 1. Ilmu yang akan dipelajari lebih mudah dipahami. 2. Ilmu yang didapat menjadi berkah. 3. Mendapat pahala dan ridho dari Allah. Dan 4. Guru lebih mudah memberikan ilmu dan lebih ikhlas dalam mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara menghormati guru, ya, bukan berarti yang tadi sudah dijelaskan atau yang tadi sudah disebutkan kalian, ya. Banyak contohnya, tapi yang selain di situ, nah itu juga banyak. Jadi ibu mohon untuk kalian ungkap contoh yang lain yang tidak biasa, ya, yang tidak biasa. Ya, bagaimana ketika guru sedang datang? Bagaimana ketika guru berada di meja guru?
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormat dan taat kepada orang tua. Hormat adalah menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Rasa hormat merupakan kebijakan yang mendasar atas rasa. Contoh dulu dari hormat adalah dari surat Al-Isra ayat 23 yang isinya dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah dia dan mendapat berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam perjalanan, maka sekali-sekali janganlah kau mengatakan kepada keduanya kata-kata dan janganlah kau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya kata yang baik. Contoh dari taat adalah dari surat Al-Quran ayat 14 yang isinya dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah membangunnya dalam keadaan lemah yang bertambah lebat dan menyambutnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku bukan. Contoh hormat kepada guru adalah menyapa guru saat bertemu di jalan dan mendengarkan penjelasan saat guru sedang menerangkan. Contoh taat kepada guru adalah mendengarkan segala perintah yang telah diberikan oleh guru. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi mewujudkan mimpi orang tua yang belum terlaksanakan, mengingatkan baik orang tua melakukan ziarah kubur. Jelaskan cara menyebarkan bukan status pada diri dan iman. Salam dan berlaku baik, amat dan patuh pada guru. Satu, dua, sekian kita misalnya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.
dipahami? Coba yang bisa tunjuk tangannya. Apa arti atau pengertian dari hormat patuh kepada orang tua? Oh ya, silakan Alika. Kemudian guru adalah Lebih keras. Pengertian hormat terhadap orang tua dan guru adalah suatu sikap menghargai dan taat terhadap perintah orang tua dan guru dengan cara menghargai segala perintahnya dan melaksanakan segala kewajiban yang diberikan oleh guru dan orang tua. Ya, bagaimana yang lain? Apakah betul jawabannya? Alhamdulillah, tepuk tangan buat Alika. Ya, baik, berikutnya Ibu tanyakan kembali. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang hormat patuh kepada orang tua? Oh ya, silakan Bani. Dalil menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran, di antaranya Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra nomor 17 ayat 23. Bagaimana yang lain? Apakah betul? Ya Allah, suaranya merdu ya. Dan betul bacaannya. Tepuk tangan buat merdu. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Ibu ingin tahu lagi siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, silakan Galang. Contohnya yang pertama yaitu mendengarkan saling nasihati, tidak banyak mengeluh seperti mengucapkan kata dan tidak suka merendahkan orang tua. Dan yang ketiga, selalu berkata yang sopan setiap berbicara kepada orang tua maupun guru. Iya, betul tidak? Dan satu lagi, hikmah apa? Hikmah apa yang didapat jika kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua atau guru? Ya, silakan Delika. Hikmah patuh dan hormat pada orang tua yaitu mendapat ridho orang tua sekaligus ridhonya Allah, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah juga. Dua, mendapat jaminan surga, dan tiga, terkabulkan hajat dan doanya. Bagaimana anak-anak? Jawabannya? Alhamdulillah betul. Tepuk tangan buat dia. Mau menambahkan apa lagi yang didapat? Tidak ada. Iya, ternyata kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu juga berkat Allah. Kalau kita patuh dan hormat kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, artinya keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita akan dapat. Maka hendaknya kita apa nak? Kita selalu apa? Hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah juga murkanya orang tua. Baik, terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya nanti di rumah ya, ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu minta kalian berikan contoh inspiratif, kisah inspiratif
inspiratif yang kalian temukan nanti dari searching ya atau internet, dan kalian nanti tuliskan hikmah atau manfaatnya dari cerita tersebut dan kumpulkan minggu depan ya. Insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ya, apa hikmahnya pun kalian sudah ketahui ya. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah ya. Yuk kita simpulkan apa dari materi ini. Tidak simpul proyektornya ada bermasalah. Ada masalah ya? Oke, bagus ya. Mari kita simpulkan bersama dari materi yang sudah kita pelajari ya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa yang mau menyimpulkan? Hormat dan patuh kepada orang tua berarti apa? Berarti menghormati, menghargai, berarti menghormati, taat, patuh kepada orang tua dan guru berarti berbakti kepada orang tua dan guru. Iya, kenapa harus berbakti? Kenapa harus berbakti? Agar mendapatkan ridho dan keberkahan. Semoga bermanfaat ya. Tolong tugas membuat cerita kembali ya. Temukan di dalam internet ya atau sosial media lainnya untuk kalian temukan ya, dan kita bahas minggu depan ya tentang contoh cerita kisah berbakti kepada orang tua dan guru ya. Silakan nanti diberikan tanggapannya dan apa hikmahnya ya. Baik, itu saja dari